A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai, hamzahnya yang a pada kata ahla. Jadi walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, sebetulnya di sini ada dua kata terpisah. Ya-nya dibaca panjang berapa? Sama saja seperti mad jaiz munfasil hakiki ya, 4 atau 5 harokat. Ya, jadi ini mad jaiz munfasil hukmi. Ya ahlal. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam qomariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qomariyah yaitu kaf. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qomari. Ya ahlal kita. Ta dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Sebab taknya berbaris fathah panjang, maka huruf ta panjang 2 harokat. Al-kitabi qad. Lalu berikutnya ada hukum qalqalah sugro. Sebab huruf qalqalah ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Qad jaa. Ja hukumnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Sedangkan hamzahnya adalah a. Satu kata yaitu kata jaa. Maka jim dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Qad ja'akum kum. Berikutnya ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim atau ba, maka mim ini kita bunyikan dengan jelas. Qad ja'akum rasul. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim. Sebab ro berbaris fathah, maka bunyinya tebal. Rasul. Su hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului dhammah, maka sin dipanjangkan 2 harokat. Rasuluna. Na dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya fathah, maka nun panjang 2 harokat. Rasuluna yubay. Ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, maka ini bunyinya cukup pakai nabar, agak dinaikkan intonasi suaranya. Yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum. Jika terus ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim atau ba, maka mim dibunyikan dengan jelas. Lakum ala. La dihukumi mad tabi'i muqaddar. Karena lam barisnya fathah tegak, maka lam panjang 2 harokat. Ala fathratim. Ro dihukumi dengan tafkhim, ro tafkhim, karena barisnya fathah, maka ro dibunyikan dengan tebal. Fathratim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena tanwin menghadapi huruf mim, maka tanwin lebur ke mim. Fathratim disertai bunyi dengung, tahan. Minaru. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro, maka alif lam tidak dibaca atau biasa disebut dengan idgham syamsi, dimasukkan, diidghamkan. Minar rusulu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim. Sebab ra berbaris dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal.
minar rusuli Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Sebab nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung. Ujung lidah kita siap-siap mau ke pangkal gigi seri, tapi baru mau ya belum nyentuh. Matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka qaf panjang 2 harokat. Taqulu lu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Taqulu ma matobi'i dhahiri, sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Maja. Kemudian ada mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata ja'ana, maka jim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Maja'ana. Na mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka nun panjang 2 harokat. Maja'ana mim. Kemudian ada hukum iqlab karena nun sukun menghadapi ba, maka bunyi nun diganti mim, mim disertai dengung. Mim bashi. Shi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka shin panjang 2 harokat. Basyiriu. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasrah tanwin, maka dibacanya tipis. Mim basyiriu. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw, maka tanwin masuk ke waw disertai bunyi dengung. Basyiriu wala. La mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka lam panjang 2 harokat. Wala nadhir. Jika berhenti di dhir, hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya ra. Kalau berhenti dhalnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Nadhir. Dan apabila berhenti di sini, ra-nya dimatikan dan dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ya sukun. Jadi dibaca ra-nya tipis. Nadhir. Kalau diteruskan, maka tetap tipis karena ra-nya berharokat kasrah tanwin, ya. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Faqad. Di sini ada hukum tajwid namanya qalqalah sughra, sebab huruf qalqalahnya yaitu dal, sukunnya asli bawaan dari kalimat tersebut dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Faqad jaa. Ja. Berikutnya ada hukum mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif didahului baris fathah, kemudian hamzahnya a, satu kata yaitu kata jaa. Maka jim dipanjangkan bisa 4 bisa 5 harokat. Ja'akum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim didengungkan dulu. Kum. Nah, dalam cara mendengungkannya ada 2 pendapat. Yang pertama adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas, ya, atau furjah syafatain. Kum, ya, jadi bunyinya samar. Dan pendapat kedua adalah dengan merapatkan bibir, itbaq syafatain. Kum,
bunyinya M tapi bibirnya tidak menekan atau lunak saja nempelnya ya. Lalu saya menggunakan yang mana di sini? Saya menggunakan yang rapat. Ja'akum bashi. Shi ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang didahului kasrah, maka huruf shin dipanjangkan 2 harokat saja. Basyiru. Kemudian ra dihukumi dengan ra yang dibaca secara tafkhim. Sebab ra-nya ini berbaris dhammah tanwin, maka ra dibunyikan dengan tebal ya. Basyiru. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya masukkan ke waw, basyiru disertai bunyi dengungan ya. Basyiru wa nadhir. Jika berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Jadi dzal dipanjangkannya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten dalam satu kali bacaan. Wa nadhir. Kemudian huruf ra apabila berhenti disukunkan, dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena sebelum huruf ra yang disukunkannya ada ya mati, maka otomatis bacanya tipis. Nadhir. Tapi kalau diteruskan karena ra-nya pasti masih berharokat, maka dibacanya tafkhim karena harokatnya di atas ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wallah, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lam ini tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Wallah. La mad tabi'i muqaddar karena lamnya berbaris fathah panjang, maka lam kita panjangkan 2 harokat. Wallahu ala. La dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam ini kita panjangkan 2 harokat saja. Ala kulli syai. Syai ada harfulin sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka kita lembutkan atau kita lunakan bacanya. Syai'in. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf qaf, maka tanwinnya dibunyikan samar-samar disertai dengungan. Dengungnya lebih besar ya. Syai'in qadir. Apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului baris kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Jadi kalau berhenti dalnya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Qadir. Setelahnya ada huruf ra yang disukunkan, maka kalau berhenti dibacanya tarqiq. Kenapa? Karena sebelum ra yang dimatikan ada huruf ya sukun, maka ra-nya harus dibaca tipis. Qadir. Wa'id. Nah ini dzalnya jangan sampai mantul ya. Dzal itu suaranya rokhawah, mengalir ya. Jangan juga sampai jadi syiddah wa'id ya. Il, jadi ada aliran. Wa'id
Qa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat saja. Wa idh qala mu dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat juga. Musa, sa mad tabi'i muqaddar. Karena sin barisnya fathah panjang, maka huruf sin sama seperti mim panjangnya 2 harokat saja. Musa liqaw. Kemudian ada huruf lin atau huruf layin atau harful lin atau lin aja ya. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka ini bacanya cukup dilunakan atau dilembutkan. Jadi ini liqaw, gak perlu dilamain ya, ki o w ya, qaw liqaumihi. Kemudian berikutnya ada hukum mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir, hak yang seperti ini ya. Kemudian diapit huruf hidup, huruf sebelum mim hidup, huruf setelah ya hidup. Tidak ada sukun huruf sebelum dan setelahnya ya. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak dhamirnya ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Dan biasanya kalau di Quran Indonesia sudah ada tanda panjang, kasrohnya berdiri atau dhammahnya terbalik. Jadi kalau nggak ada tanda panjang berarti bukan mad silah qasirah. Liqaumihi ya hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf ya barisnya fathah panjang, maka huruf ya ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Ya qaw ada huruf lin, harful lin ya. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului harokat fathah, maka ini dibacanya cukup kita lembutkan saja. Ya qaumi, ya qaumil. Nah ini alifnya lewat ya, langsung ke dzal. Alifnya ini adalah hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu hamzah yang kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Kalau di tengah-tengah bacaan seperti ini tidak kita baca lewat. Tapi kalau kita mulai baca dari sini baru dibaca dan harus diharokati. Jadi kalau terus ya qaumid, nah kalau mulai baca lagi dari sini, ini harokatnya dhammah udhkuru. Kenapa? Karena huruf ketiga dari hamzah wasalnya barisnya dhammah yaitu kaf. 1, 2, 3 dhammah, maka ini juga dhammah udhkuru. Tapi karena kita nggak berhenti, ya qaumidhkuru, ini lewatin. Ya qaumidhkuru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra barisnya di atas yaitu baris dhammah. Maka ra kita baca dengan tebal. Udhkuru. Ru dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya diharokati harokat dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Udhkuruni. Nah ini ain secara suara tuh sifatnya diantara syiddah dan rokhawah. Jadi tidak terlalu rokhawah, tidak terlalu mengalir ya. Tidak juga terlalu syiddah, tidak tertahan. Jadi ini masih tetap ada aliran tapi belakangnya putus. Ada aliran tidak sempurna, tawassutnya. Ni'matallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bacanya kita tebalkan. Allah, ni'matallah. Pangkal lidah kita angkat ya. Ni'matallah. Lalu hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak kita baca ya, atau ini dinamakan dengan idgham syamsi.
ni'matallah. Allah dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar. Karena lam ini barisnya fathah panjang, maka lam kita panjangkan 2 harokat. Ni'matallahi alai. Lai ada harfulin atau huruf lin. Karena ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak ya. L-A-Y, lai. Alaikum, kum, lepasin pendek. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum. Kum. Ini kalau wasal ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan ba. Hamzah ini ya. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Jadi masih tetap bunyi asalnya M. Alaikum. Idh ja'ala fi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka huruf fa panjang 2 harokat. Fikum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Di sini hurufnya hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Fikum am. Kemudian ada hukum iklab. Karena nun sukun menghadapi huruf ba. Maka yang awalnya bunyi nun sukun itu n, jadi berubah jadi m, am ya. Jadi berubah jadi bunyi mim sukun disertai bunyi dengungan. Tahan. Anbiya'a. Ya hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Madnya adalah alif didahului fathah, kemudian hamzahnya a, satu kata yaitu pada kata anbiya'a. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Anbiya'a wa ja'alakum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Sebab mim sukun menghadapi mim berharokat. Maka cara membacanya mim yang sukun dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya M tapi ditahan. Wa ja'alakum mulu. Lu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Muluka. Jika berhenti di ka, hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Maka cara membacanya adalah tanwinnya bunyi n-nya hilang ya, jadi ka dan panjang 2 harokat. Muluka. Nah ini tanda waqafnya namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi, yang artinya dilarang berhenti. Apabila kita terpaksa berhenti, maka dianjurkan untuk mengulang beberapa kalimat sebelumnya. Wa ja'alakum mulukau. Jika diteruskan, di sini ada hukum idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwin ini dimasukkan ke waw, mulukau, sambil ditahan, didengungkan sampai ada suara masuk hidung. Mulukau wa a di sini hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif dengan harokat, maka ini pada hakikatnya adalah hamzah. Maka kita panjangkan a-nya 2 harokat saja. Wa ata. Ta ada hukum mad tabi'i muqaddar. Karena huruf ta berbaris fathah berdiri. Maka huruf ta ini panjang 2 harokat.
wa atakum. Kemudian ada idgham mimi, sebab ada mim sukun yang menghadapi mim berharokat, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua, wa atakum, sambil kita tahan bunyi M-nya ya, didengungkan. Wa atakum ma matobi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Malam. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya, maka mim kita bunyikan dengan jelas. Malam yuk. Kemudian hamzah ini punya sifat salah satunya dari segi suara syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Jadi apabila kita tekan hamzah ini ke makhrajnya, yaitu ke pangkal tenggorokan, maka semakin ditekan semakin tertahan bunyinya. Yuk. Malam yuk, putus suaranya ya. Yu'ti ahadam. Lalu ada hukum idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya masuk ke mim ahadam dan didengungkan. Jadi bunyi M-nya yang ditahan. Ahadam minal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau dinamakan dengan idhar qamari. Minal a matobi'i muqaddar, karena ain barisnya fathah panjang, maka ain ini panjang 2 harokat. Minal alamin. Ketika kita berhenti di sini, min hukumnya adalah mad arid li sukun, karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi kalau berhenti, mimnya ini boleh dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Alamin. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.